Selanjutnya kita bisa sesuaikan posisinya. Teman-teman bisa memindahnya ke arah sini, tepat di tengah-tengah halaman. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah halaman yang akan menampilkan dua avatar, yang mana avatar ini nanti akan kita jadikan tombol untuk masuk ke halaman login selanjutnya. Saya di sini akan memberikan petunjuk tentang password untuk login ke media. Maka saya tuliskan di sini password aku bisa tanpa spasi. Selanjutnya teman-teman bisa atur besarnya seperti ini. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video ini kita akan belajar tentang layer. Yuk kita mulai belajarnya. Mari kita buka kembali project yang sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Dengan cara memilih daftar project yang ada di tab Recent, atau teman-teman bisa memilih pilihan Browse for More, kemudian memilih file project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian klik open. Nah, ini adalah scene yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita bisa membuka scene ini dengan mendouble kliknya. Selanjutnya akan ditampilkan slide yang sudah kita buat sebelumnya. Pada video tutorial kali ini, kita akan menambahkan beberapa layer pada sebuah slide ini untuk membuat sebuah halaman login. Jadi, ketika media ini ditampilkan, kemudian user mengeklik tombol login, maka akan ditampilkan sebuah halaman dengan dua avatar yang akan kita jadikan tombol untuk masuk ke halaman login. Sebelum kita membuat halaman login yang dimaksud, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang layer. Pada articulate storyline, layer dapat kita lihat pada panel layers. Pada sebuah slide, minimal memiliki satu buah layer dengan nama this layer yang dapat kita ganti namanya dengan cara mendouble klik pada bagian untitled slide. Misalnya saya akan memberi nama base layer ini dengan nama latar. Kemudian teman-teman bisa tekan enter. Selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah layer baru yang akan kita gunakan untuk menampilkan sebuah halaman yang menampilkan dua avatar yang kita maksudkan. Teman-teman bisa memilih new layer. Nah, di sini akan ditambahkan sebuah layer kosong. Kemudian kita bisa mengubah namanya dengan cara yang sama, yaitu dengan mendouble kliknya. Atau teman-teman bisa mengeklik kanan pada teks untitled layer 1, kemudian memilih rename. Kita hapus, kemudian kita ganti namanya dengan login page. Misalnya, ketika kita membuat layer baru, maka akan disiapkan sebuah layer, atau teman-teman bisa anggap ini adalah sebuah slide yang siap untuk kita isi dengan konten yang kita inginkan. Teman-teman bisa menganggap sebuah layer ini adalah sebuah slide yang berada di dalam slide. Jadi, ketika kita sudah menambahkan sebuah layer, maka kita bisa memperlakukan layer ini layaknya kita memperlakukan sebuah slide.
Jadi pada layer ini kita bisa menyisipkan objek, kita bisa menambahkan teks, kemudian mengubah warna teks, membesarkan, atau bahkan menyisipkan sebuah objek multimedia pada sebuah layer. Kapan kita harus menggunakan layer? Layer dapat kita tambahkan ketika kita ingin membuat sebuah tampilan yang mana tampilan itu bisa kita perlakukan tanpa mengganggu base layer. Jadi ketika kita akan menampilkan sebuah objek, kemudian kita tidak ingin berpindah dari base layer atau slide di mana layer tersebut berada, maka kita bisa menempatkan objek tersebut pada sebuah layer. Dengan menempatkan objek tersebut dalam sebuah layer, maka kita bisa menampilkan atau menyembunyikan layer tersebut kapanpun kita mau. Baik teman-teman, mari kita isi layer yang sudah kita buat dengan mengisikan konten yang akan menampilkan dua avatar yang akan kita jadikan tombol untuk masuk ke halaman login berikutnya. Kita akan tambahkan sebuah kotak atau shape yang akan menutupi background ini. Teman-teman bisa melakukannya dengan memilih menu Insert, kemudian pilih Shape. Kemudian kita hilangkan outline-nya dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Selanjutnya kita atur warna hitam pekat ini menjadi transparan supaya kita tetap bisa melihat background dari slide-nya. Teman-teman bisa melakukannya dengan mengeklik kanan shape-nya, kemudian pilih Format Shape. Seperti ini, mungkin 40 cukup. Kemudian pilih Close. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah shape yang berbentuk bulat. Selanjutnya sambil menekan tombol keyboard Shift, teman-teman bisa mengedrag, menggambar lingkarannya. Dengan menekan tombol Shift, maka kita akan mendapatkan bentuk lingkaran yang sama dimensinya. Selanjutnya akan kita ubah warna lingkarannya. Teman-teman bisa klik format. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi sebuah avatar. Teman-teman bisa memilih Insert, kemudian Picture, dan kita pilih avatar yang akan ditampilkan, yaitu Milgray. Klik Open, kemudian taruh di depan lingkarannya. Selanjutnya kita akan mengcopy avatar dan shape yang sudah kita buat. Teman-teman bisa menekan tombol Shift, kemudian mengeklik pada objek yang akan kita copy. Selanjutnya apabila objek sudah kita pilih, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl, jangan dilepas sampai kursor berubah menjadi plus seperti ini, kemudian drag ke kanan. Nah, sekarang kita sudah punya dua avatar yang sama persis. Selanjutnya kita akan mengubah avatar yang satu ini dengan avatar perempuan. Kita bisa klik kanan pada avatar ini, kemudian pilih Replace Picture, kemudian Picture from File. Selanjutnya kita bisa sesuaikan posisinya. Teman-teman bisa memindahnya ke arah sini, tepat di tengah-tengah halaman. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah halaman yang akan menampilkan dua avatar, yang mana avatar ini nanti akan kita jadikan tombol
untuk masuk ke halaman login selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan layer baru yang akan kita isi dengan halaman login yang sebenarnya. Teman-teman bisa pilih new layer lagi, kemudian kita ganti namanya. Kita kasih nama login mail. Layer ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan halaman isian login dengan gambar avatar laki-laki. Jadi ketika user mengeklik avatar yang laki-laki, maka media akan menampilkan halaman login dengan gambar avatar laki-laki. Demikian juga sebaliknya, apabila user mengeklik avatar perempuan, maka media akan menampilkan halaman login dengan gambar avatar perempuan. Baik teman-teman, mari kita isi dulu layer login mail dengan halaman isian login yang sebenarnya. Kita akan membuat isian login seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah shape. Kemudian kita akan tampilkan lagi avatar dengan gambar yang berwarna. Selanjutnya kita akan menampilkan icon username, kemudian icon gambar kunci atau password, dan kita akan menyisipkan sebuah text box yang nanti akan kita gunakan untuk mengisikan nama user, dan sebuah text box lagi yang nanti akan kita gunakan untuk menerima inputan password. Selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah marker yang mana apabila user mengeklik marker ini, maka user akan mendapatkan petunjuk tentang password yang bisa diisikan pada media ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah tombol yang akan kita gunakan untuk login. Baik teman-teman, mari kita mulai membuat tampilan loginnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kotak. Teman-teman bisa mengeklik insert, kemudian shape, dan gambar kotak tepat di posisi tengah. Kemudian kita akan menggambar lagi sebuah lingkaran dan menghilangkan outline-nya. Kita atur posisinya. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah avatar laki-laki yang berwarna, kemudian klik open. Kita sesuaikan tempatnya di sini. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah inputan yang akan kita gunakan untuk menerima inputan dari user. Teman-teman bisa klik insert, kemudian pilih icon input, dan pilih text entry field. Selanjutnya silakan digambar di sini seperti ini. Di sini teman-teman bisa ganti dengan nama, misalnya ketik nama Anda. Teman-teman bisa mengatur tampilannya dengan membuat miring misalnya, kemudian mengecilkan, memberi warna yang berbeda seperti ini misalnya. Selanjutnya kita akan membuat text field yang sama dengan di atas. Teman-teman bisa mengeklik
text fill yang sudah ada, kemudian tekan Ctrl dan drag ke bawah. Seperti ini, teman-teman bisa mengganti teksnya dengan ketik password Anda. Ketika kita menambahkan sebuah objek yang berasal dari text entry field, maka pada panel trigger, teman-teman bisa melihat dua buah trigger, karena di sini saya buat dua ya. Dua buah trigger yang mana berfungsi untuk memasukkan data yang teman-teman isi melalui text entry ini ke dalam sebuah variabel yang bernama text entry. Jadi ketika teman-teman mengetikkan nama teman-teman di sini ketika menjalankan medianya, maka nama yang sudah teman-teman ketikkan akan disimpan dalam sebuah variabel yang bernama text entry. Demikian juga ketika teman-teman mengetikkan password, maka data password yang teman-teman ketikkan tadi akan disimpan pada sebuah variabel yang bernama text entry 1. Kita bisa mengubah nama variabel ini. Teman-teman bisa memilih pada trigger text entry 1, kemudian pilih icon X. Di sini akan ditampilkan kotak dialog variabel. Selanjutnya teman-teman bisa mengganti nama variabel text entry 1 dan text entry dengan nama variabel yang sesuai. Misalnya text entry 1 ini kita ganti dengan password, karena nanti untuk menyimpan data password. Kemudian text entry dengan username. Teman-teman bisa mengklik satu kali, kemudian mengganti dengan nama variabel yang lain. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, nama variabel text entry sudah kita ganti dengan username yang nanti akan menyimpan data berupa nama user. Kemudian variabel text entry 1 telah kita ubah menjadi nama variabel password yang nantinya akan menyimpan data password dari user. Selanjutnya klik OK. Nah, maka pada panel trigger, nama variabel sudah berubah. Selanjutnya, kita akan menyisipkan sebuah icon di sini supaya tampilan media lebih bagus lagi. Teman-teman bisa mengeklik lagi menu Insert, kemudian pilih Picture, dan pilih icon username. Seperti ini, teman-teman bisa menempatkan pada posisi yang sesuai. Silakan ulangi lagi untuk icon password. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan marker di sini yang akan menampilkan petunjuk tentang password yang bisa dimasukkan di sini. Teman-teman bisa melakukannya dengan mengeklik Insert, kemudian pilih marker. Kita pilih marker yang sesuai, misalnya ini question mark. Kemudian kita klik satu kali di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan judul markernya. Misalnya saya tuliskan di sini judulnya adalah petunjuk. Kemudian teman-teman tuliskan di sini deskripsinya. Saya di sini akan memberikan petunjuk tentang password untuk login ke media. Maka saya tuliskan di sini password aku bisa tanpa spasi. Selanjutnya teman-teman bisa atur besarnya.
seperti ini. Teman-teman juga bisa mengubah warna marker ini dengan warna lain yang sesuai. Misalnya saya akan mengubah warna marker ini supaya lebih matching dengan tema media ini. Maka saya akan mengubah warna marker ini menjadi warna merah seperti merah rambut avatar ini. Maka saya klik di sini. Kemudian teman-teman bisa memilih marker style. Apabila teman-teman ingin mengubah warna yang sesuai dengan tema yang sudah disiapkan di sini, teman-teman bisa langsung pilih, misalnya warna merah seperti ini. Atau teman-teman bisa memilih warna yang lain dengan memilih marker fill. Misalnya saya ingin warna yang sama dengan warna rambutnya, maka saya bisa pilih eyedropper. Kemudian klik di bagian sini. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah tombol di sini yang nanti akan kita gunakan untuk login ke dalam media. Teman-teman bisa menggunakan button seperti pada video tutorial sebelumnya, atau teman-teman bisa menggunakan shape, kemudian menggambarnya di sini. Dan menambahkan teks di dalamnya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih edit text. Saya ketikkan di sini login. Saya akan rubah warna tombolnya dengan warna yang lain. Misalnya saya akan rubah warnanya dengan warna yang sama dengan warna ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah tampilan login untuk avatar laki-laki. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah layer baru yang mana akan kita isi dengan konten yang sama persis dengan konten yang ada di login mail. Hanya saja nanti perbedaannya, kita akan mengubah avatar laki-laki ini menjadi avatar perempuan. Untuk melakukannya, teman-teman bisa menduplicate layer login mail dengan cara klik kanan, kemudian pilih duplicate. Maka akan ditambahkan sebuah layer baru yang sama persis dengan layer login mail. Seperti ini. Selanjutnya pada layer login female, kita akan mengubah avatar laki-laki ini menjadi perempuan. Selanjutnya, kita lihat di panel trigger. Di sini articulate storyline akan menciptakan sebuah variabel baru dengan nama text entry 1 yang nanti akan menyimpan data password dan text entry untuk menyimpan data nama pengguna. Maka di sini kita akan mengganti nama variabel ini dengan nama variabel username yang sudah kita buat tadi. Caranya, teman-teman bisa memilih trigger yang dimaksud. Kemudian teman-teman bisa mendouble klik dan kita pilih variabel username. Oke. Maka variabel text entry akan berubah menjadi username. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada text entry 1. Teman-teman bisa mendouble klik, kemudian memilih variabel password. Nah, sudah selesai. Sekarang kita sudah memiliki 3 layer baru. Yang pertama adalah layer
login page yang berisi konten dua avatar yang akan kita jadikan tombol untuk masuk ke layer-layer yang lain. Jadi ketika user nanti mengeklik avatar yang laki-laki, maka media akan menampilkan login user yang khusus untuk laki-laki. Selanjutnya, apabila user mengeklik avatar yang perempuan, maka media akan menampilkan layer yang khusus untuk login perempuan. Baik teman-teman, selanjutnya kita kembali ke layer login page. Di sini kita lihat pada panel timeline bahwa semua objek yang telah kita tambahkan pada layer ini semua akan tampil pada panel timeline. Sekarang mari kita ganti nama-nama objek tersebut dengan nama-nama yang sesuai. Misalnya picture 2 saya ganti dengan avatar female. Kemudian oval akan saya ganti dengan background female. Kemudian picture 2 saya ganti dengan avatar male. Kemudian oval 1 akan saya ganti dengan background male. Kemudian rectangle untuk backgroundnya ini saya ganti dengan background black. Selanjutnya mari kita ke layer login mail. Kemudian kita akan ganti semua nama objek yang ada di sini dengan nama baru yang lebih sesuai. Nah, semua objek yang ada di layer login mail sudah kita ganti namanya. Selanjutnya pada layer login female kita akan lakukan hal yang sama. Pada rectangle 1 kita isikan dengan login. Nah, sekarang kita sudah mengubah nama semua objek yang kita tampilkan pada masing-masing layer. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan animasi pada masing-masing objek yang ada di layer ini. Misalnya pada layer login, misalnya kita akan memberikan animasi pada kotak hitam ini. Kita bisa memilih animation, kemudian pilih fade. Kita akan lihat previewnya. Teman-teman bisa mengeklik icon play pada sebelah kiri bawah timeline. Seperti itu tampilannya. Saya akan ulangi lagi. Selanjutnya saya akan memberikan animasi pada avatar male. Kita bisa klik objeknya, avatar, dan objek lingkaran. Namun sebelumnya kita grup dulu dua objek ini.
teman-teman bisa memilih dua objek ini, kemudian mengeklik kanan dan pilih group. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk avatar female. Kita klik avatarnya sama shape-nya dan kita pilih group. Selanjutnya kita akan memberikan animasi pada masing-masing avatar ini. Teman-teman bisa memilih dulu avatar yang akan diberi animasi, kemudian pilih animation, kemudian entrance animation, dan pilih fade. Kita lakukan hal yang sama pada avatar female. Kita pilih fade. Mari kita lihat tampilannya pada panel timeline. Seperti itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak bisa melihat preview dari masing-masing layer ini melalui icon preview yang ada di atas ini. Kita bisa coba melihat previewnya. Jika teman-teman perhatikan, teman-teman tidak akan bisa melihat preview dari layer-layer yang sudah kita buat, meskipun kita mengklik tombol next atau previous. Layer tersebut akan bisa kita tampilkan di sini ketika kita sudah memberikan aksi yang dalam hal ini nanti kita akan beri nama trigger. Jadi masing-masing layer yang sudah kita buat hanya bisa kita tampilkan melalui sebuah trigger. Baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi teman-teman bisa melihat preview sebuah layer melalui icon play pada panel timeline. Saya ulangi lagi untuk mempreview layer login page. Nah, seperti ini. Apabila saya menginginkan dua objek ini akan tampil setelah background hitam ini, maka saya bisa mengaturnya pada timeline. Kita bisa atur pada avatar laki-laki, kemudian mengedragnya ke arah kanan, kemudian lakukan hal yang sama pada avatar perempuan. Mari kita lihat lagi previewnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya mari kita buka layer login mail. Kita akan beri animasi pada tampilan login mail. Kita akan beri animasi pada kotak ini dengan animasi fade. Selanjutnya disusul dengan avatar. Ini kita grup dulu ya. Silakan teman-teman pilih dua objek ini, kemudian klik kanan dan pilih grup. Kemudian objek yang sudah kita grup tadi, kita akan beri animasi. Silakan diklik fade. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan objek yang lain. Misalnya ini, teman-teman bisa langsung memilih beberapa objek dengan cara menekan tombol shift pada keyboard, kemudian mengeklik pada objek yang akan dipilih. Seperti ini. Nah, selanjutnya semuanya akan kita kasih animasi fade. Mari kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke layer login female. Kita bisa memilih semua objek ini dengan mengedragnya
Seperti ini. Selanjutnya kita kasih animasi fade. Kita lihat lagi previewnya. Nah, seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, ketika saya mempreview layer-layer ini, maka tampilan pada base layer atau pada slide, dia juga akan ikut ditampilkan. Apabila teman-teman ingin menyembunyikan tampilan objek yang ada di slide atau ada di base layer, teman-teman bisa mendouble klik pada bagian layer yang dimaksud, seperti ini, maka akan ditampilkan sebuah kotak dialog slide layer properties. Di sini teman-teman bisa memilih untuk menyembunyikan slide layer yang lain atau menyembunyikan objek yang ada di base layer. Atau teman-teman bisa menyembunyikan slide layer hanya ketika objek yang ada di slide layer sudah selesai dijalankan. Seperti ini, jadi teman-teman bisa memilih dengan memberikan tanda centang pada hide objects on base layer. Jadi nanti ketika layer login female saya preview, maka objek yang ada di base layer akan disembunyikan. Untuk pilihan lain pada slide layer properties, teman-teman bisa baca pada buku Mahir Membuat Media Interaktif menggunakan Articulate. Pada project ini, saya akan memberikan pilihan pada hide other slide layers sama hide objects on base layer. Selanjutnya, teman-teman bisa klik close. Demikian juga dengan layer yang lain, teman-teman juga bisa melakukan pengaturan dengan mendouble klik pada layernya. Selanjutnya, beri pilihan pada pengaturan yang diinginkan. Selanjutnya, pada Articulate Storyline, ketika kita menjalankan sebuah layer, maka base layer otomatis dia berubah warna menjadi gray atau abu-abu. Apabila teman-teman menginginkan semua objek yang ada di base layer tetap memiliki warna yang sama, jadi tidak berubah menjadi warna abu-abu, maka teman-teman bisa menghilangkan tanda centang pada bagian dim. Seperti ini, jadi tetap berwarna. Apabila kita aktifkan lagi tanda centang, maka dia akan berubah menjadi warna abu-abu. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Pada video tutorial selanjutnya, kita akan belajar tentang stage dan trigger untuk membuat tampilan media ini menjadi lebih interaktif. So, stay tune di channel ini ya. Makasih.